bisa dijelaskan juga bagaimana sebenarnya adab ataupun akhlak dalam menuntut ilmu, Mbak? Oh ya, baik. Ada akhlak itu tidak hanya perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menuntut ilmu itu juga ada akhlaknya, Mbak Popo. Jadi dalam kitab Al-Lala ya dijelaskan bahwa di situ kan ada nadoman alala tanalul ilma illa bisittatin gitu ya. Jadi ada 6 perkara orang menuntut ilmu, akhlak orang menuntut ilmu. Adab atau apa ya, jika ingin berhasil dalam menuntut ilmu, itu yang pertama yaitu harus cerdas. Cerdas itu tidak harus juara ya, Mbak. Di sini kadang orang kan memahami cerdas itu orang yang pintar sekali atau tidak. Cerdas di sini ada cerdas secara ilmu pengetahuan, ada juga cerdas secara akhlak. Kenapa saya bilang cerdas secara akhlak? Kadang kita melakukan sesuatu itu, oh sebaiknya seperti ini. Itu langsung itu cerdas. Kita mampu menempatkan diri kita pada lingkungan, itu juga kecerdasan akhlak kalau menurut saya. Nah, yang kedua yaitu senang dalam belajar. Jadi kita menuntut ilmu, adabnya itu senang. Contohnya lah, kalau kita senang Mbak Puput lah, Mbak Puput waktu sekolah senang sama gurunya. Kira-kira paham enggak dengan pelajarannya? Paham, Paham gurunya. ya, paham banget gitu. Apalagi gurunya itu idola, wah ganteng Iya. banget, bisa seperti itu ya. Ganteng banget tau. Mbok pelajaran itu dianggap susah sekalipun, itu akan mudeng, ya enggak? Iya. Tapi kalau sudah enggak suka, udah enggak antusias, sudah enggak senang dengan gurunya, mbok mudah semudah apapun itu enggak akan masuk ke otak kita. Nah, maka kita harus senang, Mbak. Kita harus senang dalam belajar. Belajar itu menyenangkan gitu. Eh, oke, kita melihat gurunya gitu ya. Tapi kita juga harus melihat ilmunya, seberapa penting ilmu itu untuk kita gitu. Itu. Yang ketiga sabar. Adab orang menuntut ilmu itu harus sabar, Mbak. Nggak boleh kok, ah nggak sabar aku, misalnya guru menerangkan, gurunya bertele-tele misalnya. Karena kita tahu bahwa karakter guru itu macam-macam. Ada yang menerangkan itu singkat, padat, jelas, anak-anaknya mudeng. Ada yang menerangkan itu berputar, putar-putar-putar, walaupun akhirnya muridnya juga paham, gitu ya. Jadi kita harus sabar. Ada godaan-godaan juga, kadang kita dinakali oleh teman kita dan lain sebagainya. Kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Nggak boleh kita gerusa-gerusu dalam menuntut ilmu ya. Aku harus begini. Pokoknya aku dalam waktu sekian harus menghafalkan sekian. Kalau enggak aku begini ya, itu enggak bisa. Jadi harus sabar. Kemudian biaya atau sarana prasarana itu harus ada. Dalam kitab Al-Lala itu biaya. Jadi enggak ada namanya ilmu gratis, Mbak. Ilmu itu berbayar. Berbayar di sini, wah itu berarti nganu gurunya matre itu, misal seperti itu, tidak. Tapi kita menghargai ilmu itu ya. Contoh kita di pesantren, kalau kita nggak bayar ya siapa yang bayar pesantrennya gitu ya. Kalau kita ke sekolah, nah siapa yang akan nggak usah memikirkan bayaran gurunya lah, apalagi sekolah-sekolah swasta itu, wah gurunya perjuangan lillahi ta'ala itu Mbak. Jadi siapa yang merawat bangku-bangku, merawat kebersihan dan lain sebagainya. Jadi berbayar gitu ya. Ada biayanya, ada sarana dan prasarana. Kita tidak mungkin belajar tanpa kitab, kita tidak mungkin belajar tanpa buku, kita tidak mungkin belajar tanpa bangku dan lain sebagainya. Kemudian bimbingan guru, ini yang penting. Guru itu sangat penting dalam ilmu. Kenapa? Karena guru inilah yang membentuk karakter atau adab seseorang, adab seorang anak. Pituduh guru atau bimbingan guru ini diperlukan. Kenapa? Agar anak ini bisa menghargai ilmu itu. Agar anak ini bisa tahu ilmu itu berawal dari mana. Tanpa bimbingan guru. Sekarang gini Mbak, banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Banyak enggak? Iya. Sangat banyak sekarang. Kenapa? Karena tidak ada guru. Kenapa saya bilang tidak ada guru? Contoh, dia mengenal hukum pernikahan lewat Google misal. Dia nggak tahu sebenarnya dalam kitab Fathul Muin tuh pernikahan itu seperti apa dijelaskan juga nggak tahu. Dalam
undang-undang perkawinan juga nggak tahu. Karena apa? Dia hanya membaca. Nggak ada bimbingan guru, nggak ada sanadnya. Maka muncullah orang-orang yang berilmu tadi tapi tidak beradab, menyalahkan yang satu. Wah, karena apa? Yang dia baca hanya keterbatasan di Mbah Google. Saya tidak menyalahkan Mbah Google ya, tapi memang ini Googliyah itu luar biasa pengaruhnya ya. Saya bilang Googliyah. Jadi dia membaca hanya sekilas-sekilas artikel-artikel yang kadang tidak berdasar, dasarnya kurang gitu ya, sehingga tidak beradab, sehingga mencela satu sama lain. Ini adabnya kurang sekali ya. Maka bimbingan guru itu sangat diperlukan. Kemudian yang terakhir yang dari kitab Al-Lala itu yang 6 yaitu waktu yang lama. Orang menuntut ilmu itu waktunya nggak singkat, Mbak Wu. Ya, jadi kadang kita tahu bahwa ada orang yang mondok sampai belasan tahun. Kita tahu nggak usah inilah ya, kita sekolah sajalah. Dari saya bilang TK itu bukan sekolah, TK itu main-main ya. Dari SD misal. SD sampai SMP. Waktunya 9 tahun. Lama enggak? Lama. Itu baru dapat apa coba sampai SMP? Kalau bahasa Inggris paling apa ya yang didapat? SMP itu past tense misal. Ya. Kalau enggak kita bisa conversation hanya sedikit misal seperti itu. Kalau enggak tentang ilmu kenegaraan paling-paling sampai SMP itu ya hanya sebatas itu gitu ya. Nah, kemudian SMA, tambah SMA kita menambah ilmu sampai orang kuliah S1, S2, S3. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu waktunya lama. Apakah sampai S3 itu nanti sudah selesai? Tidak. Karena ilmu itu sangat luas. Sampai S3 itu ada apa namanya, harus ada penelitian, harus kita menuntut ilmu lagi, dan lagi. Makanya itu dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu mulai dari gendongan sampai liang lahat gitu kan. Itu sangat waktunya yang lama. Jadi tidak ada namanya orang menuntut ilmu itu waktu singkat. Itu yang dalam kitab Al-Lala. Kemudian dalam kitab Ta'limul Muta'alim kalangan Imam Al-Zarnuji itu dijelaskan bahwa ada 6 ya, ada 6 ya kayaknya ada 6 itu adab orang mencari ilmu. Ketika orang itu mau sukses gitu ya, itu ada 6. Yang pertama niat. Jadi adabnya harus saya bilang niat itu adab iya. Karena seorang itu kalau mau melakukan sesuatu tanpa niat itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Contoh jenengan mau ke mana ya istilahnya ke jalan raya lah Mbak Bu, tanpa niat untuk membeli sesuatu kira-kira sampai jalan raya ngapain? Linglung kan? Ya. Wah, nggak tahu gitu, aku mau ngapain dia gitu. Karena nggak ada niat. Jadi niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, memilih guru yang tepat. Kita kadang yaitu tadi karena kalau kita tidak memilih guru yang tepat maka kembali lagi keterbentukan karakter atau akhlak ini maka akhlak kita tidak akan baik. Kemudian teguh dalam mencari ilmu. Menghormati guru, menghormati ilmu. Ilmu itu juga harus dihormati, Mbak Bud. Nggak hanya orang yang harus dihormati. Ilmu kita harus menghormati ilmu. Kenapa kita harus menghormati ilmu? Karena ilmu itu buah karya ya, yang harus kita hargai, kita hormati gitu ya. Kemudian tekun. Tekun. Ada juga kita harus tekun. Kita enggak boleh rusak-rusuh dalam menuntut ilmu. Tekun belajar. Ini juga adab. Karena ilmu itu contoh, kita dapat ilmu sekian gitu ya. Kita dapat ilmu sekian. Langsung kita sampaikan tanpa kita melihat ilmu yang sekian. Itu juga tidak beradab namanya. Ya, menjustifikasi orang bahwa kita punya ilmu A, sedikit sekali. Terus kita menjustifikasi orang yang ilmunya segini. Nah, ini juga tidak beradab. Jadi kita harus tekun menuntut ilmu bahwa ilmu itu harus berproses, harus ada tahapannya gitu ya. Yang terakhir yaitu tahapan dalam mencari ilmu kita juga harus tahu bahwa ilmu itu dari dasar dulu. Nggak mungkin kok orang belajar ilmu misal ya, orang belajar ilmu sholat tanpa tahu bagaimana ilmu berwudu, kira-kira bagaimana? Ya nggak sah sholatnya kan? Iya, mau sholat, ya udah sholat itu takbiratul ihram, rukunya begini-begini. Tapi nggak ada wudu, berarti kan sholat tanpa wudu. Nah, begitu juga dengan orang misalnya menuntut ilmu, dia belajar tentang ilmu pembagian warisan. Ya. Oh hitungannya begini, tapi dia tidak tahu
ilmu tentang keturunan, tentang mahram, misal seperti itu, mana yang disebut mahram, mana yang disebut ahli waris dan lain sebagainya. Dia tidak akan bisa melakukan itu. Begitu. Begitu Mbak Puput. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.